Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Agung Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1401213418 dari kelas MB 4513. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mewujudkan keluarga Islami, pentingnya mempelajari ilmu agama mengenai pernikahan sebelum menikah, sebagai pemenuhan tugas besar ujian akhir semester pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Bapak Deden Syarif Hidayatullah. Topik utama dalam presentasi kali ini adalah definisi nikah, tujuan nikah, hukum nikah, kriteria pasangan ideal menurut Islam, syarat dan rukun nikah, kesimpulan, serta diakhiri dengan penutup. Definisi nikah. Secara bahasa, nikah berarti menyatukan, menghubungkan, menjodohkan, atau bersenggama, dan memiliki arti lain yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah ditandai dengan adanya akad. Lalu secara istilah Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Tujuan menikah. Sebenarnya, tujuan dari menikah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai ridho Allah. Namun kita perlu memahami tujuan menikah dalam Islam agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang atau tentram, atau rumah yang memberikan rasa tenang dan nyaman. Dalam Al-Quran, sakinah didefinisikan bahwa Allah telah menciptakan jodoh bagi manusia agar yang satu merasa damai dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada mawaddah, berasal dari kata wadda, yang salah satu artinya adalah cinta. Mawaddah adalah cinta atau kasih sayang kepada pasangannya. Mawaddah adalah cinta yang lebih cenderung mencintai materi, seperti cinta karena kecantikan atau ketampanan, yang tentunya perasaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada rahmah. Rahmah berarti kasih sayang. Rahmah itu datangnya dari Allah, yaitu ampunan, rahmat, karunia, kasih sayang, dan rezeki. Rahmah adalah sejenis cinta atau kasih sayang yang lembut, bukan terhadap materi, melainkan lebih terhadap perasaan, seperti siap berkorban untuk memberi, melayani, dan siap melindungi kepada yang dicintai. Lalu ada ayat tentang menikah. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Allah. Artinya, Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Lalu yang selanjutnya ada hukum menikah. Yang pertama ada wajib. Wajib berlaku pada orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan. Lalu yang kedua ada sunnah. Berlaku pada orang yang sudah mampu dengan kondisi tertentu, yaitu tidak dikhawatirkan terjatuh pada perzinahan. Lalu yang ketiga ada mubah. Berlaku bagi orang yang tidak dalam kondisi terdesak. Misalnya seperti yang tadi telah disebutkan, tidak ada nafsu yang begitu meledak-ledak dan masih bisa menahan hawa nafsu tersebut. Lalu yang keempat ada makruh, berlaku bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah lahir. Lalu yang terakhir ada haram, berlaku bagi orang yang belum mampu, baik menafkahi istrinya ataupun memiliki penyakit yang membahayakan pasangan atau memiliki niat yang buruk terhadap calon pasangannya. Lalu, apa sih kriteria pasangan ideal dalam Islam? Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya, keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5090 dan Muslim nomor 1466.
Karena jika seseorang atau calon pasangan kita agamanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, Islamnya sudah baik, maka akan akan mudah baginya untuk menjalani hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri dengan ikhlas. Dan juga yang paling penting, mereka mampu menjaga diri dan hati mereka dari lawan jenis. Lalu yang selanjutnya ada syarat nikah. Yang pertama beragama Islam, lalu bukan haram. Yang ketiga wali nikah bagi perempuan karena berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perempuan tidak boleh menikahkan menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Majah. Lalu dihadiri saksi, tidak sedang berihram atau berhaji, dan tanpa paksaan. Karena berdasarkan hadis, tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5136 dan Muslim nomor 3458. Lalu ada rukun nikah. Yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Lalu ada wali dari calon pengantin perempuan. Yang ketiga, dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Lalu diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Lalu diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah ini disebutkan dalam hadis secara marfu, yaitu tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang seorang muslim dan muslimah. Maka dari itu, pilihlah pasangan hidup sebaik mungkin karena untuk mencapai ridho Allah serta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diperlukan 2 insan yang sama-sama memahami tujuan pernikahan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada kutipan dari ceramah Ustadz Ali Hidayat LCMA, yaitu jodoh itu takdir, bukan qadar. Maka dari itu diperlukan ikhtiar dalam mendapatkan pasangan yang terbaik, dan Allah yang akan menentukan hasilnya atau memberikan ketetapan. Dari kutipan ini dapat kita pahami, walaupun pasangan di masa depan kita merupakan sesuatu yang tidak pasti, namun apa yang kita lakukan saat ini, baik itu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah sebaik mungkin, dan mencari pasangan yang terbaik, maka itulah yang akan menentukan siapa pasangan kita di masa depan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya harap presentasi yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.